Ini bukan lawan gue gitu, segila-gilanya orang tahu kadarnya lah, ini bukan lawan. Jangan ngeluarin pisau, dikeluarin ber sama anak-anak. Gue megang saja, gue sabet-sabetan 2019. Gue dididik sama dia. Maksudnya kayak dari awal gue masuk, gue sama dia. Dan ketika sampai saat ini gue juga nggak akan pernah lupa bahwa gue berasal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Diva Christopher alias Keling. Dan juga gue Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Gokil. Udah baginya sama, ngikutin juga gua ngomong apa, dia ngomong apa sama. Aduh. Nah, gue terima kasih banget nih buat Sans Kopi lagi, Ling. Asli. Karena di sini emang tempatnya paling enak, wifi-nya lancar. Strategis juga tempatnya. Endorse nih ya. Bukan. Siap. Nggak, sumpah. Cuman di sini emang asik sih. Asik. Buat nongkrong asli. Nah, buat lu nih yang pengen ke Sans Kopi, ntar bisa moto sama Maska. Alah. Anjir. Alas ya, Boy. Itu bonusnya, itu bonusnya. Itu bonusnya. Enggak lah. Tapi gue terima kasih banget nih buat Maska nih. Asli. Respect gue selalu sama dia. Alah. Karena ya dari kita awalnya nggak kenal, musuhan, dan akhirnya gue berteman baik. Aduh, sayang banget. Respect. Nah, sekarang, Ling. Alhamdulillah, Ling. Sekarang, taruh. Soalnya gimana Kir ya? Kalau orang-orang lihat kan dulu tuh kan lu begini, sekarang lu begini. Begini. Parah lu. Gila kali ya, emang aku laki. Kasar. Kasar ya gitu. Nah, mungkin semoga nih, Ling ya, kita doain juga untuk Maska. Asli. Untuk berhubungannya tuh yang ke jenjang lebih serius. amin ya Allah, amin. Elah. Pokoknya kita doain aja yang terbaik lah buat keduanya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Dan cepet-cepet punya katak JR. Yo. Gua suka nih. Yang penting mah kan terserah, udah halal, ya kan? Selebihnya bentar itu proses pembuatan masalah orang dapur. Iya. Enggak, Pak. Tapi gue pengen Mas, lu jangan pernah kalau lu nikah jangan undang Keling. Habis makanan. Asli lu. Lu daripada basi, Mas. Nah, iya. Bener kan, selalu. Banjir ya. Oh iya. Oke, terima kasih Bang Sans nih. Kopinya anak muda, Sans Kopi ID. Santai sejenak, semua sudah ada waktunya. Nah, juga ada juga kata-kata barangkali Tuhan ciptakan kopi agar kita semua bisa berkawan. Oke. Benar, dan akhirnya kenyataan ya. Nah, Ling, sekarang kita Gak usah pakai perkenalan Kir, soalnya ini pasti udah pada kenal semua Kir. udah famos. Enggak, anjir, enggak. Udah famous asli. Enggak, kayak sama apaan aja lu, enggak. Nah, mungkin- Gong. Apaan sih? Tipak anjing. Nah, mungkin kita sekarang kembali lagi dalam segmen Q&A. Ini mungkin banyak banget nih, Mas, yang nanya-nanya lu kita sih ngambilnya dari 20 sampai 25 orang tercepat dan terjelas, Mas. Siap. Karena gue bikin status di YouTube, itu banyak banget pertanyaan, Banyak 200 lebih lu. Kalau dibacain semua 4 hari, ntar siaran nungguin lama. Iya. 200 lebih lu. Aku pengen tahu lu. Makanya jadinya kita bikin 25 sampai 20 yang tercepat aja. Oke, siap. Jadi Boleh kalau aja. yang nggak kebaca, mohon maaf soalnya emang banyak banget Kir. Kita juga milihnya jadi bingung ya kan. Tapi bakalan pasti akan terus berlanjut nih. Asli. Segmen-segmen selanjutnya bersama Maska. Karena kita sekarang susah ya, Mas ya. Karena PPKM juga sih. Iya. Karena masih jaga jarak, kita harus mengikuti perintahnya. Protokol. Langsung aja, Ling ya, kita perkenalan diri lah kali ya. Tapi gue yakin udah pernah kenal. Nggak pernah kenal. Iya, gue jadi males. Enggak, anjir, enggak kayak mau apaan aja, sumpah. Tapi mungkin bocah orok belum. Ya iyalah. Ya mungkin kita langsung kenalkan aja dah dari Silakan. Maska. Silakan. Kalian Bang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama asli gue Nateko. Nateko Seringnya dipanggil Katak. kata. Anjir. Cuman kalau sama orang-orang baru, Maska, apaan sih anjing ya? Enggak, gue sebenarnya risih anjing kata-kata itu, sumpah. Cuman ya mau gimana orang manggilnya? Iya. Maska. Udah kebanyakan ya. Iya. Jadi Orang juga ada nyaman manggil Maska soalnya. Cuman kalau orang dekat pasti manggilnya Bang gitu sih. Cuman kayak ya kalau teman-teman gue paling tetap aja Katak gitu sih. Nggak ada yang Maska, nggak ada sih. Sampai segitu nggak ada sih. Kalau Berarti orang-orang yang mungkin yang manggil lu Maska tuh orang-orang yang baru kenal di kehidupan lu aja berarti. iya, Ya? mungkin kenalnya cuma di media gitu. Berarti kalau orang-orang lama manggilnya tetap Nata. Nata atau Katak sih gitu. mungkin kita
yang manggil-manggil kayak gitu dipertemukanlah sama Maska. Amin, amin, amin. Karena itu menyambung silaturahmi juga sih. Iya. Memperpanjang umur. Nah, betul. Langsung aja kita dalam segmen nostalgia. Nostalgia. Q&A. Kita pertanyaan pertama nih, Ling. Mulai dari gua aja kali ya? Ya, boleh. Dari gua aja nih, Mbak Mas siap ya? Siap, siap. Langsung aja kali ya? Iya, Langsung boleh. aja lah karena udah malam juga nih. Iya. Mas terima kasih loh. Dari pertanyaan pertama dari Surya Pratama. Ya. Dia bertanya, hal pertama kali yang bisa bikin Mas Katak berhenti tawuran. Respect. Tuh. Ya, hal pertama kali yang bisa gue berhenti tawuran itu gue lebih berpikir sih. Berpikir. Iya, maksud gue berpikir lebih cerah gitu. Karena ya gue menyesal juga sih, maksudnya kayak, wah gila, maksudnya gue sampai segitunya banget sih ngelukain orang gitu. Makanya dari situ, ya udahlah daripada gue ngelukain orang terus, mending gue udah gitu. Daripada gue ngelukain orang, diri gue kesiksa juga, terus nyokap gue kayak mikirin di Iya, rumah kan kalau benar, gue keluar selalu ribut keluar gitu kan. Ya daripada kayak gitu terus, kehidupan gue gak akan pernah maju, ya gue memutuskan untuk berhenti sih. Bener banget respect. Kayaknya juga mau sampai kapan ya mas? Iya, lagi juga mau sampai kapan, umur semakin tua masa iya gue berantem terus, emang ntar anak istri gue gitu gue kasih makan pedang kan enggak gila. Iya. Dikali lo mau nyendokin pakai cair gitu. Iya, goblok. Enggak lah. Tapi gokil sih. Gua tuh paling suka dalam pertanyaan jawaban dari Maska. Asli dewasa banget. Kenapa gua sukanya? Karena jelas. Asli dewasa banget sih. Jelas, dewasa Enggak banget. lanjut, gak biasa aja. Oke, itu mungkin cukup jelas lah pertanyaan pertama Jelas dari banget. Surya Pratama. Nah, pertanyaan kedua, Lik. Ini pertanyaan kedua dari Fahmi ya. Iya, Fahmi. Dari Fahmi Ardian Chat pakai J. Asik. Dengar menang mulu. Coba dong request Bang Katak lagi berantem pernah takut sama siapa gitu. Ya, gue jujur ya. Kalau misalnya dibilang punya rasa takut, setiap orang punya. Bohong aja kalau orang itu nggak punya rasa takut. Karena segila-gilanya orang pasti punya rasa takut. Pasti. Cuman gimana diri kita yang menghadapi rasa takut itu sih. Iya. Gitu. Cuman kalau misalnya kayak takut sama siapa, kalau gue takut sama orang, terus Tuhan gue nggak apa-apa. Nah, anjir. Sama pencipta gue nggak apa-apa gitu. Mantap. Iya. Keren. Astaga. Respect. Gua adem, Ling. Serius, Asli. adem banget. Gua dengernya tuh aduh, terharu. Terharu bego. Terharu. Tercengang kalau gue tercengang. Mantep. Terkagum-kagum. Iya terhura tuh. Ya, Bener bingung gua. Bener banget Gir. Kalau kita takut sama orang, Tuhan kita nggak apa-apa bener. Iya. Oke, itu mungkin pertanyaan kedua jelas banget, paten. Nah, lanjut pertanyaan ketiga dari Bani Revanza. Dia bertanya, kan Maska kalau ribut semangat banget. Waduh, semangat nih. Ada nggak orang yang jinakin Maska untuk berhenti ribut? Ah, gue tahu nih orangnya. Ya gimana ya, kalau ribut itu ngalur. Kalau gue, jujur, ngalurnya itu mau serem apa enggak, ya gimana nanti, gitu. Tapi kan kalau namanya ribut, nggak mungkin yang ada masa aja teriak, ayo maju, kan nggak mungkin anjir ya kan. Ya, kita harus bersemangat lah kan, gitu. Cuman ya yang ngejinakin ya, balik lagi orang tua gue dan kedua cewek gue sih. Asik bener kan? Emang. Tuh, tapi sekarang ada bininya. Iya, kalian ini sih emang. Bukan kalau kita kan cewek gua, tapi sekarang bini. Nah. Kita doain aja nih. Doain Mas, Gua selalu support pokoknya. Amin, thank you. Nah, lanjut tuh nih ke mungkin pertanyaan jelas keempat ya. Pertanyaan keempat dari Raihan Febriansah Channel. Ceritakan hal terkonyol lu saat tawuran dan ceritakan hal yang nggak bisa lu lupain sampai sekarang ini, Mas. Hal terkonyol gimana ya? Gue dibilang konyol, orangnya konyol banget sih. Asli. Iya sih, konyol banget. Cuman hal yang nggak bisa gue lupain itu ketika gue di Jakarta Barat. Iya. Pas lagi ulang tahun STM ya, zaman gue sekolah. Jadi itu kan 2 patas. Nah, di depan ada musuh turun. Disangka gue suara petasan. Anak-anak nyari petasan karena senang gitu kan. Anjing katanya poli. Namakan baik. Salah kaprah. Nah, makanya dari situ kayak wah gila nih nggak bisa dilupain terus kayak jujur di situ dibantu sama anak-anak. Anjir. Nggak, Cuman itu cerita masa lalu ya, Mas. masa lalu. Gokil berarti bener-bener gokil aduh. Anjir di ban. Iya, aduh. Ya, Cuman jangan ditiru karena nggak baik. Soalnya kan itu kan ya ngebantu juga nggak mukulin, nggak kayak orang-orang sekarang udah belajar gila lah. Cuman lebih kayak ngebantu itu ngeledekin gitu. Oh, iya. Enggak yang ngelukain lah. Enggak. Oke, itu mungkin cukup banget jelas. Pertanyaan keempat, dan sekarang pertanyaan kelima dari Yan Stok. Dia bertanya, Assalamualaikum.
Mau nanya Mas Kak, setelah membanggakan nama sekolah setelah lulus, apa yang Mas Kak dapat? Terima kasih. Tuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana ya? Yang didapat mungkin cuma cerita dan penyesalan. Gitu sih. Makanya ribut itu sebenarnya nggak ada ujungnya, nggak ada gunanya. Makanya gimana ya? Cuman udah terjadi di mana-mana. Iya udah terjadi kan, apa yang udah terjadi ya udah kan kita nggak bakal bisa kembali ke masa lalu. Dan gimana ya? Ya dibilang dapat apa? Ya gue nggak dapat apa-apa sih. Cuma dapat pengalaman sama cerita udah itu aja. Sama ketenaran Gir. Enggak, kalau ketenaran nggak mikirin gue. Gue nggak mikirin. Beda. Mungkin itu sebuah penyesalan ya. Iya, sebuah lebih ke penyesalan lah. sih. Karena sudah banyak Penyesalan itu emang nggak bisa diulang sih banyak namanya. banyak juga ininya nih. Apa sih namanya bisa dibilang orang-orangnya yang dikecapin sama doi. Dikecap. Oke, itu mungkin pertanyaan kelima ya. Iya. Cukup jelas dan padat. Ini Langsung. pertanyaan ke-6 lanjut ya dari gue. Iya. Ini dari Teddy Frank. Salam dari Padang. Mas Kak, mau tanya nih. Pesan buat yang masih suka tawuran. Halo, salam kembali. Ya yang masih suka tawuran, kalau misalnya lu nyari jati diri, sampai kapanpun lu nggak akan pernah ketemu jati diri lu kalau lu masih ada di dalam dunia keributan. Dunia ribut, dunia tawuran, lu nggak akan pernah ketemu sama jati diri lu, nggak akan pernah ketemu. Jati dirinya sesungguhnya itu ada di dalam diri lu, cuma lu yang tahu. Cuman kalau lu nyarinya keribut, lu nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Asli. Bahkan kalau lu masih ribut, ya gimana ya? Udahlah ngapain itu nggak jelas. Mending lu lebih mikirin masa depan dan lebih ngarah ke orang tua lu gimana cara lu bisa balas budi ke orang tua lu ketika orang tua lu itu masih ada. Ntar kalau udah nggak ada lu nyesal kayak gitu. Lebih tepatnya membahagiakan lah. Iya, Mungkin lebih kata tepatnya. kasarnya lu harus tahu waktunya kapan nih untuk kebahagiaan orang tua lu. Kalau misalnya lu nggak tahu, kalau orang tua lu nggak ada, lu bakal nyesal sendiri gitu Bener sih. banget. Mungkin lebih tepatnya sih membuktikan jati dirinya tuh lewat prestasi. Karena jati diri tuh nggak akan pernah ketemu ketika lu masih ada di dalam dunia ribut. Pegang omongan gue. Serius. Asli banget, pokoknya nggak bakal nemuin dah tuh jati diri. Coba deh kalau gue tanya, lu ketemu nggak selama lu ribut sama jati diri lu? Enggak tahu Lu gua gimana? jati diri gue siapa emang. Ya udah gitu aja. Gak ketemu. Gue juga nggak ketemu. Emang si jati diri siapa sih? Bocah kulon. Oh. Oke, udah cukup jelas ya kira ya. Cukup jelas banget. Itu pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7 dari Abrian Octavialdi. Pernah ngerasain kecap kagak bang? Itulah maksudnya. Apa tuh? Hah? Oh, berdarah. Iya. Kalau berdarah, zamannya STM gue kelas 3 doang. Kelas 3 doang. Iya. Baru tembus zaman tuh. sekolah baru. Iya. Ketika gue kejadian sama STM Tangerang. Iya. Udah tuh ya. Berdarah tapi nggak banyak, darahnya darah mati. Gua kirain sakit tapi tak berdarah. Ih, Alah sih ya boy. Bucin banget anjing. Alah boy. Darah-darah gimana? Darah mati, darah-darah kental. Jadi nggak ngalir. Nggak Darahnya ngalir. keluar Stop ya? berhenti. Iya. Terus ya yang namanya manusia pasti berdarah. Sekuat-kuatnya manusia pasti berdarah. Gitu, enggak gitu sih. itu manusia ya, itu manusia pasti gitu. Kalau Iron Man sih enggak sih kayaknya. Iron Man juga berdarah, Pak. Bener sih pas lagi Cuman ngepet ya. Iya, Bener, luka bener. di dalam. Seperti luka di hati. Fuck. Aduh, ternyata bucin juga ya. Asli kan gua tahu banget. Nah, yaudah langsung aja nih lah. Itu cukup jelas mungkin ya. Iya, Udah iya. pernah ngerasain kecap. Nah, itu. Pertanyaan ke-8 Ling. Ini pertanyaan ke-8 dari Bintang ID. Mau tanya nih, apa alasan terjun ke dunia spiritual dan di awal umur berapa? Awalnya gimana ya? Gue tuh nggak pernah mau terjun ke dunia kayak gitu. Awalnya. Cuman ketika pas STM itu, ya agak lumayan panjang ya. Apa? Ketika awal STM itu gue masuk yang namanya STM mungkin butuh yang namanya kayak gitu-gituan. Jaga diri. Iya. Dan ketika gue terjun, gue mikirnya kalau gue udah terjun, kenapa nggak sekalian? Jadi lu nggak mau nanggung ya, Mas? Iya. Dan ketika gue nyari tahu dan ternyata tuh kayak ada garis gitu. Nah, akhirnya makanya ya udah, gue ngejalanin itu bukan karena terpaksa, tapi emang karena gue suka. Lakukan apa yang kamu suka, bukan karena terpaksa gitu sih. Oke. Masuk. masuk. Mungkin ini ceritanya yang intinya aja ya. Iya, ya intinya. aja. Mungkin panjang ini. Iya. Ini panjang sebenarnya Iya. kalau nanya-nanya soal kayak gitu. Karena pengalaman Mas Kak itu banyak sih. Asli, ntar bikin HP 5 part lagi. Oke, pertanyaan dari ke-9 ya? 9. Pertanyaan ke-9 dari
Reja Pras 011. Ada cerita serem gak Mas Kak pas lagi namu atau silaturahmi ke aliansi STM lu yang ada di luar Tangerang? Kalau ada ceritain dong, misalnya di Bogor atau Jakarta. Tuh Mas. Gimana ya cerita serem? Ya, setiap kita main pasti serem sih bawaannya. Cuman Siaga, balik ya? lagi, Benar. gimana tergantung diri kita yang menyikapi. Kalau kita yang sopan, gak mungkin orang tiba-tiba Nimpu kasar, kan. iya. Cuman kalau yang serem itu jujur gue ketika bertamu ke Tangerang, gue ke Tangerang, gue dikejar-kejar orang Bimak atau orang Ambon itu. Pokoknya Kenapa bikin latihan jantung lah. Iya, gue suka yang tadi biasa gue anak STM ya kan, malah ketemu ya gila orang-orang. Wah gila kacau gue ya Yang keker ya. Pokoknya Iya. orang-orang kulit gua dah. udah. Iya. Cuman dilawan, cuman ya tetap aja gila yang namanya anak STM kan. Dikira Apalagi pokoknya serem-serem banget keringetan gitu. gue mikirnya gimana ya? Ini bukan lawan gue gitu. Segila-gilanya orang tahu kadarnya lah ini bukan lawan gitu. Makanya Tahu mau dibilang- batasannya juga. Iya, tahu batasannya juga kan. Lebih baik dibilang culun dibanding mati konyol gitu. Bener. Maghrib gue sumpah dikejar-kejar, diinget banget itu di lampu merah Citra Raya Tangerang Cikupa. Buset Dia deh. lagi namu mana? Gue namu ke PMB. Oh, iya. GT Pembangunan. Itu dari siang awalnya kejadian. Jadi tuh gimana ya? Gue baru mau jalan, mau berangkat. Jadi tiba-tiba nggak tahu dia kenapa gitu. Dia ngomong, ngapain lu ngatin gue? Ngapain lu kan? Pokoknya kecot deh, bla 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 bla. Dia kan ngeluarin pisau, dikeluarin ber sama anak-anak. Nggak taunya diingetin sama dia pas gue jalan balik sore dipantekin sama dia di lampu merah. Kontakin lagi tuh. Dipantekin, cuman warga pada keluar, kalah gue. Berarti lu bukan dapet pelajar Mas itu, jadi jatuhnya sama orang kulit gua udah. Itu pertanyaan 9 ya. Itu cukup jelas sih. Dia pernah namu ke PMB Pembangunan 21 ya. Cuman ya, serem banyak lah di mana. Serem pasti. Pasti banyak ceritanya. Cuma intinya aja lah ya. Itu yang paling diinget kali ya. Ini lanjut pertanyaan 10 ya. Iya 10. Ini dari Rian Asakovia. Tolong tanya sama Maska Bang, gerakan apa aja yang akan Maska lakukan untuk kedepannya bersama musuh yang akhirnya jadi teman dan bersama circle-nya Maska? Dan harapan Maska untuk kegiatan yang dilakukan kedepannya itu apa? Terima kasih, salam damai. Dari Rian Asakovia. Halo, gue jadi pergerakan ya kayak misalnya contoh kayak yang tadinya musuh jadi temen ya, semoga gitu kita bisa memperluas jaringan. Maksudnya kayak yang tadinya musuh semua kita bisa ngerangkul orang-orang yang tadinya musuh bisa menjadi teman. Dan kedepannya sih planning gue tuh gue pengen punya peluang usaha untuk teman-teman gue atau lingkungan gue atau orang-orang di sekitar gue, orang-orang yang gue sayang itu gue bisa mengasih lapangan pekerjaan ke mereka gitu. Makanya gimana ya? Membuka lapangan pekerjaan lah ya. Iya, ketika gue jadi bangsat, mereka yang kasar yang ngikutin gue bangsat, ya masa iya sih gue ajak Bener, untuk Mus. maju, ya kan? Dia nggak bakal mau, pasti mau gitu. Dan gue sih harapan gue, udahlah, gak usah ribut. Lebih ke hal positif lah. Iya, pokoknya hal positif aja yang kita lakukan gitu. Ibarat kata, udah tua, kita harus mencontoh yang baik gitu sih. Biar jadi contoh buat anak-anak zaman sekarang juga Mas. Nah, iya. Keren. Hal positifnya ya diambil, jangan negatif mulu. Betul. Nah, itu mungkin Pertanyaan dari 10. ya mungkin itu pertanyaan 10 cukup jelas juga. Harapannya Maska itu menyimpan hal-hal positif lah untuk kawan-kawannya yang masih sulit dalam bekerja ya. Mungkin segera tercapai Maska ya. Amin, amin ya Allah. Dan langsung pertanyaan ke-10 dari Fahri Bombers. Pertanyaan 10, pertanyaan 11 dari Fahri Bombers. Yaitu dia bertanya, Mas Katak malu nggak atau nyesel dulu gila tawuran? Dampak buruknya apa? Mungkin susah cari kerja atau apa? Tuh, mungkin ini buat orang-orang Mas nih yang masih suka namanya terjun ke dunia itu ya. Ya, dibilang nyesel, balik lagi nyesel. Cuman kalau tadi dampaknya ya, Iya. dampaknya ya gimana? Yang udah terjadi ya terjadi. Nggak bisa disesali. Ya, gue mau nyesel juga, ya Cuma. kejadian percuma. Kasarnya, lu mau nangis darah gimana juga keadaan nggak akan pernah berubah. Nggak Karena bakal udah keulang terjadi, lagi. iya. Waktunya nggak bakal muter lagi. Dan gimana ya buat nyari kerja, ya susah sih enggak. Kan kalau pekerjaan beda. Iya. Maksudnya kayak tergantung diri kita mau berusaha atau Ah, enggak kan gitu. Benar. Cuman Balik lagi ke diri lebih kita kayak banyak musuh aja sih. Nah, Iya, maksudnya kayak kemana-mana kan gue kayak rasa was-was ada gitu, menyimpan kayak wah di sini daerah musuh nih gini-gini nih, atau kayak gue mau main ke rumah temen gue kayak misalnya salah satu contoh misalnya gitu kan,
Daerah luar lah pokoknya. Iya, misalnya kayak rumah di mana? Di sini bang, gini-gini. Wah, dalam hati gue kan pasti berkata, ini musuh semua sama gue. Gue berarti harus wanti-wanti nih buat masuk sini kan gitu. Nah. Jadi kayak nggak bebas aja sih pergerakan gue gitu. Soalnya kita juga nggak tahu balasnya Nah, orang yang iya, karena yang lebih seram itu yang nyulik. asli. Iya, gitu sih. Orang-orang yang underground yang ngeri semua. Ya itu dia. Tuh, Dari cukup pala lu, jelas ya. pala lu. 12. Berarti itu tadi udah cukup jelas ya jawabannya ya. Ini dari pala lu kayak Falcon. Cek gitu namanya konyol banget anjing. Anjir kayak pala lu kayak Falcon. Bisa banget sih mungkin kasih ke gua pala lu kayak Falcon anjing. Nih, tolong jawab Mas ya. Terakhir tawuran kapan Bang Katak? Terakhir gue berantem 2019. Pure. Maksudnya pure itu gue megang saja, gue sabet-sabetan. 2019 terakhir. Dan dari situ gue mikir, yang gue bilang, gue kok seburuk ini gitu. Gue kok sampai bisa ngelukain orang kok separah itu. Makanya dari situ gue berpikir, daripada gue ngelukain orang terus, gue ngerugin orang banyak, ngerugin orang lain, lebih baik gue udah stop gitu. Makanya ya udah. Perbanyak teman lah pokoknya. Iya. Nyesel banget sih. Jauh lebih baik lah sekarang mah ya. Iya, insya Allah, amin ya Allah. Tuh Cukup pertanyaan. jelas. 12 cukup 12. jelas. Sekarang pertanyaan ke 13 nih. Dari Syukur Kuyung. Kuyuk. Namanya aja. Ya udah, langsung aja pertanyaan ke 13 ya. Ya kan? Pertanyaan ke 13. Ini mungkin ceritanya Bang Kata punya abang-abangan. Asli abang kelas. Iya, Bang kelas. Nah, coba Mas Kak kita jawab ya. Dari Syukur Kuyung dia bertanya, ceritain dong Bang, pas ribut bareng sama Bang Alex. Ya jujur ya, gue dididik sama dia. Maksudnya kayak dari awal gue masuk, gue sama dia. Dan ketika sampai saat ini gue juga nggak akan pernah lupa bahwa gue berasal dari mana. Benar. Karena orang hebat itu orang yang nggak akan pernah lupa dia berasal dari mana. Iya, Gitu. Itu ya bener-bener orang hebat. Dan gue mikirnya dia orang yang gokil, sumpah. Gue bukannya karena dia abang-abangan gue, karena apa ya? Cuma ini pure nyata yang gue lihat. Gila, dia keren abis. Sumpah. Pokoknya dia benar-benar orang yang lu akuin ya Mas ya. Bener-bener orang yang gue akuin, maksudnya bener-bener orang lu gokil sih gitu. Ngerti gak sih lu? Ngerti. Saking gak bisa Terkagum berapresiasi gue. Iya, kagum banget gue. Pokoknya nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah. Iya, ketika gue kemana pun kasarnya tuh alumni yang selalu nanyain dia, gue main kemana, bertamu kemana, lo orang mana, Pamulang, Alek mana, pasti begitu. Selalu begitu. Pasti nanya dia mulu. Ketika gue nyekar, dia nggak ikut. Adik-adik kelasnya doang, kelas satunya doang, basis Pamulang yang disuruh jalan, gue jalan. Itu alumni tua nyariinnya dia. Berarti gue selalu sampai berpikir, anjing ternyata dia bukan orang sembarangan. Soalnya dimanapun berada, tetap yang dicari dia. Dan gue ngikutin sikapnya dia itu gimana ya, yang gue salut dari dia itu, dia serem, ditakutin banyak orang, tapi sopan santun. Asli. Iya, ke orang lain, cuman kalau ke Adeden emang gue akuin keras. Karena dia tuh nggak pengen Adeden itu tertindas, dan dia tuh nggak pengen Adedennya itu kayak dikucilkan terus. Betul. Gitu. Dan yang gue pernah ribut bareng sama dia itu, yang dia motong jari. Wah, Gitu. hadis. Itu dia. Dia tuh. Itu yang epicnya tuh. Disaksiin Serius? sama doi. Gue ngeliat dari kaca ya, sampai gimana ya, dia ngasih lihat tuh jari tuh. Aduh. Iya, dikantongin sama dia, cuma dibuang di sawah. Untung nggak dijadiin kantungan. Tadi pengen dikasih ke adik-adiknya, maksudnya ke adik-adik kelasnya. Ah. Iya, cuman dibuang sama dia. Itulah momen Tuh. epic kira ya. Momen epic Maska dan juga Bang Alek nih. Itulah. Itu tadi pertanyaan ke 13. Sekarang 14. Sekarang lanjut ke 14 ya. Ini dari Fatur Rahman. Momen kocak pas di jalur Bang. Salam dari Matraman. Halo, salam kembali Matraman. Kocak ya sama di Jakbar. Itu yang tadi mungkin yang tadi lu ceritain ya. Cuman itu kan yang seremnya, yang kocaknya ada lagi temen gue dimasukin tawon badannya. Anjir. Ah, Serius. ada, Serius Bang. tawon. Tawon dimasukin, yang satu mukulin, jeder. Tawonnya keluar dari celana, nggak gigit temen gue yang mukulin, tawonnya mati, gue ngakak. Tawannya mati. Iya, serius. Dan gimana ya? Ada genteng begini, gue Iya. ngumpet di genteng pas ulang tahun, sampai gue naruh celurit di situ, celurit kesayangan gue. Ini genteng. Cuman ini kayak garasi gitu. Hah. Gue jadi
merayap gitu kan, lewatin tembok. Jadi pertengahan ada tembok, gue merayap lewatin tembok itu untuk merayap untuk ke sana. Tapi temen gue lompat, dia nyeblos. Cuman gue salut dia bangun lagi itu. Kalau mungkin ada di situ ngakak dulu sumpah. Ada ngakak kan paniknya mungkin ya? Iya, ngakak cuman ditahan karena panik gitu sih. Di saat Karena maaf nih gue potong ya. Karena ketika gue dari kampung sini gue masuk ke sini, gue naik genteng, nembusnya di situ lagi. jadi cuma muter-muter doang. Iya, di situ lagi. Cuman kalau lu ngeliat lu bener-bener ngakak sih. Gue inget banget itu sampai bemau. Cuman yang gue salut kenapa dia langsung bangun, gue inget langsung anjing gue lupa dia orang Maja. Wah, Iya, dia orang Banten. Gue pernah nginep di rumahnya, ya maaf nih ya karena mungkin orangnya nonton juga nggak apa-apa lah, tapi gue ngeliat gitu. Nyata pas ketika gue nginep di rumahnya, wapak lo mah kecil-kecil, tak gue digituin. Sumpah gue digituin. Emang punya gue kecil-kecil tapi banyak, jujur. Dulu zamannya sekolah. Punya dia segede gini ada. Sumpah gede itu banget. apa? Hah? Itu apa? Wapak? Bacaan gitu. Nggak tahu, gue gede banget segini, gede banget. Ditak wapak, anjing jalan waktu sebantal bangsat ya. Itu naruhnya di mana ya? Gue nggak ngerti. Di perut. Iya, kayaknya di perut mungkin. Cuma salut gue. Dan yang gue inget sama kejadian sama dia tuh, mungkin gue masih kelas 1 kan, masih tolol-tolol ya. Jadi gue lagi nge-mob, ada sekolah Rangkas lah dulu kan, musuhan. Ya kan. Pas dia ditanya, nama lu Bemo kan, nama lu Depi. Itu gue di sampingnya dia, samping temen gue. Sama orang itu tuh yang jatuh. Gue bilang, mau kok dia tau nama lu dah mau? Diem anjing kata dia. Abang lu ini kan, mau kok dia tahu sih mau? Ya diem goblok katakan. Saking gue tolol ya gitu, gue lagi ngemuk musuh. Musuhnya nanya, tahu dia, cuman gue jujur. Iya. Bukan yang tutupin malah matiin. Iya, gue bilang anjing, gue inget banget sumpah sama dia. Itu mungkin momen-momen kocak ya. Iya. Coba kita salam dulu buat Bang Bema ya. Bang, halo. Nah, pertanyaan ke-15 nih. Pertanyaan ke-15 dari wisata malam 500 km. Anjir. Dia bertanya, Jauh. Assalamualaikum Mas Kak, mau nanya dong kalau di jalur hal apa yang dirasain Mas Kak ketika melihat musuhnya ramian atau banyakan?